Halo semuanya, hari ini gua kedatangan tamu istimewa nih. Boleh kenalan dulu sama IG-nya. Dari yang ini, siapa nih? Dani Aditya. IG-nya? IG-nya sama. Dani Aditya. A-nya 2 ya. Istrinya siapa namanya? Dian Desti Wijaya. IG-nya sama Dian Desti Wijaya. Dian Desti Wijaya. Ini dua pasangan, tapi yang gue bingung kenapa Anda duduknya di kursinya dia ya? Dia nyuruh katanya bosen. Bosan. Pengen supaya gak kelihatan cacat aja. Gue kenal Dani udah lama banget dari kalau nggak salah Suci berapa? Suci 3 ya? Audisi Suci 4. Audisi Suci 4, habis itu kita ketemu lagi di Suci 5 ya. Dan waktu itu membanggakan banget karena dengar cerita Dani yang susah lah dulu ya secara sosial gitu kan. Terus diterima sama teman-teman komunitas stand up Indo Malang. Akhirnya berusaha ngubah apa yang selama ini jadi kesusahannya Dani malah jadi senjatanya Dani gitu kan. Dan sekarang dengar-dengar mau bikin show malah. Iya. Ini show pertama apa gitu? Show kedua. Oh, show kedua. Show pertama Daksat itu bercerita tentang kehidupan kelam aku dulu. Show kedua isinya percintaan sama setelah pernikahan. Kenakalan paling bandel pas muda apa Dani? Jual DVD. DVD apa? Film porno. Ya tapi itu kan dulu ya kenakalan. Karena gua dengar lu dulu juga jago tawuran lu, bener nggak? Iya, SMA yang suka tawuran dulu. Jadi lu pas tawuran ngapain tuh? Saya biasanya cuma bagian baris paling depan aja. Ini bagian kalau ada polisi nginfoin ke teman-teman aja ada polisi. Jadi teman-teman yang tawuran bubar. Lu nya? Ditinggal. Itu zaman aku dulu. Tapi ya itu dulu ya, itu materinya Dani dulu tuh. Dan sekarang udah menikah ya. Menikah. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri apa yang gini ya Kak, kalau Dani itu kan udah berdamai ya sama dirinya ya, dalam artian emang cara dia bahagia adalah dengan menjadikan kekurangan dia ya sebagai sesuatu yang bisa kita tertawain bareng-bareng, dan dia pun juga udah berdamai soal itu. Masih suka miris nggak sih ngedenger komentar orang atau kadang dipecandain sama temen-temennya gitu? Sebenarnya dulunya waktu di Suci 5 saya haters. Haters orang cacat. Enggak, karena dulu yang saya dukung itu bukan Dani pas di situ. Ayah saya almarhum ayah difabel juga. Pas waktu di TV tuh kayak ngeliat sebelum ketemu langsung ya, kayak kok nih nggak keluar ngomongnya nggak jelas dulu gitu. Si Dani. Dani. Kamu dukung siapa dulu? Dulu dukung siapa ya? Aku lupa ya. Suci 5. Siapa ya? Mas Kalis deh kalau nggak salah. Oh, Kalis. Karena bapaknya ayahnya dukungnya Kalis juga. Iya mungkin lupa saya. Pokoknya ada yang didukung. Iya, ada yang dukung. Habis itu orang kok nggak keluar? Iya, kok nggak keluar ya, ngomongnya nggak jelas dulu sebelum ketemu. Tapi aku bukan nge-hate yang ini, cuma di dalam hati aja. Ya, jadi nggak suka aja lah. Dosanya nggak banyak banget ya. Itu lebih kejam. Soalnya tahu cuma kamu sama Tuhan. Pas Suci 6 kan Dani kan biasanya di Malang, saya kan di Jakarta. Pas ketemu Dani itu awal-awal ternyata Dani itu bisa dituntun walaupun nggak jauh-jauh kayak gitu kan. Maksudnya gimana tuh? Kayak kalau nggak ada kursi roda tangga dia bisa dituntun dulu terus baru itu. Nah di otak saya mikirnya kalau di TV kan cuma pakai kursi roda. Dulu drivernya Dani tuh tatoan yang bajunya segini. Drivernya? Jadi nuntun Dani pas aku nonton Suci 6. Oh itu teman kamu itu ya? Dan bukan, ya? Bukan. Jainulnya bukan Jainul. Kalau Jainul kan kita beda sering lagi. Di TV ada. Ini bukan Jainul. Di otak aku kebanyakan nonton drama Korea. Anak ini kayak disiksa nih gitu. Terus dimintain uang 50.000 buat parkir. Sama siapa? Sama supirnya. Kan sudah dituntun. Aku ngebayanginnya kebanyakan nonton drama. Anak ini disiksa nih gitu. Jadi dimanfaatkan. Terus aku suruh duduk di samping aku. Terus ngobrol-ngobrol. Setelah kita deket ya, 6 bulan setelah itu lost contact, aku mau ke Malang atau apa ya, kayak ngobrol-ngobrol sama Dani. Setelah kenal, ternyata aku mengasihani orang yang jauh lebih kaya daripada aku. Ternyata itu supirnya dia, dan itu pakai vale 50.000, bukan dianiaya ternyata. Orang kaya ternyata. Harusnya dulu aku mengasihani diriku sendiri. Bener, karena dulu kamu itu mikir, ih kasihan nih orang ini, dikerjain orang, dituntun, dipalak-palakin, nggak taunya itu karyawan dia. Emang seuzon itu berbahaya ya. Oke, terus akhirnya kayak, oh ternyata dia baik-baik aja nih gitu. Terus kan emang
Setaunya itu setelah kami kayak pacaran ya, pacaran. Dulu pun nggak berani nembak kan dia, soalnya kan dia cerita kan. Kalau dulu waktu zaman masih mudanya kalau nembak cewek pernah diludahin. Oh bener Dani? Ditolak segala macam. Ludahinnya kayak ada reaknya juga. Gimana diludahinnya gimana? Yang SMA kan saya pernah suka sama cewek, saya tembak dulu. Dicaci maki, dibilang kamu gila ya, terus diludahin. Terus aku di saat itu ngedon juga. Ya iyalah diludahin. Ngedon. Saya mikir saya ini gila apa cacat gitu. Kenapa kok gitu? Kan dibilang kamu gila ya. Oh iya. Secantik-cantiknya orang ya. Secantik-cantiknya orang, sekeren-kerennya orang. Tapi masa responnya kayak gitu kan jahat juga ya. Maksudnya kayak Ya kan mungkin dia punya trauma sama orang cacat atau Mungkin dimanfaatin dulu aja, nggak ada yang tahu. Tapi maksudnya dia cerita gitu ke kamu. Jadi karena dia masih trauma ya. Takutnya nanti kamu ludahin juga. Oh iya bener dong. Iya. Tapi dia sama saya punya privilege kan. Apa Ayah tuh? saya difabel juga, sama-sama pakai kursi roda. Punya privilege. Punya ayah difabel tuh privilege. Iya, jadi kan dia untuk dapat restunya lebih nggak, walaupun nggak sudah semua orang tua langsung restuin kan. Pasti pengennya yang terbaik buat anaknya. Cuman karena sama, jadi Dani pendekatannya lebih gampang. Dan kamu juga udah biasa ngurus ayah juga kali ya? Iya, kan saya anak tunggal. Almarhum ayah saya, almarhum ibu meninggal pas saya habis lulus S1. Almarhum ayah pas kami mau lamaran tuh kayak lamaran tersedih karena berapa jam sebelumnya ayah saya meninggal. Oh gitu. Tapi sudah kayak ternyata pas pertemuan keberapa sudah pesan-pesan ke Dani kayak gitu. Cintanya timbul kapan nih? Pas kapan? Apa pas lagi ngedate kah atau ternyata obrolan nyambung? Ya, karena setelah ketemu terakhir kan terus 6 bulan tuh nggak pernah komunikasi kan, cuman kayak aku foto di Balai Sarbini sama Dani, aku tag terus follow-followan kayak gitu aja. 6 bulan kemudian terus ada sesuatu terus kita chat-chatan ya. Akhirnya berpikir kok nih asik, biasanya dikerjakan macet segala macam, pulang kantor stres, kok kalau chat sama dia orangnya enak ya gitu. Terus kami tuh punya satu pikiran kayak saya walaupun nggak difabel, ayah saya difabel, ibu saya normal, kan ngerasain juga waktu kecil dibully itu kayak apa sih? Iya sih. Anak kecilnya ngikutin jalan ayah saya kayak gimana. Terus kita ngobrol, berpikir kalau seandainya menikah, kita tuh pengen kayak, karena banyak yang curhat ke kami juga kan dari sebelum sampai sudah menikah, betapa susahnya difabel itu dapat pacar, pasangan. Itu dia yang cerita? Netizen segala macem. Kita kenal temen, misalnya kita pacaran nih, terus ketemu sama difabel lain, terus curhat. Gitu. Sampai kita nikah pun sampai detik ini ada ibunya ibunya normal tapi kan anaknya difabel. Cerita gimana ya anak saya nanti kalau saya meninggal, itu tuh kesulitan itu. Makanya kami tuh kayak bikin campaign kayak ketika cinta tuh nggak mengenal kata cacat, karena semua orang berhak mencintai. Kayak Tuhan tuh nggak pernah ngasih cacat dalam cinta kan. Jadi benar. Berarti memang itu timbul karena kalian cocok ya. Maksudnya tahu karena backgroundnya juga seperti itu, dan ketakutan orang soal pacaran dengan orang yang punya disabilitas nggak terbukti juga kan. Maksudnya yang dicari kan bukan itunya kan. Maksudnya kalau kita cinta sama orang ya apapun juga pasti kita jalanin kan. Tapi kalau dari keluarga ada nggak? Atau dari teman dekat kayak lu ngapain sih sama Dani gini-gini? Pastilah, nggak mungkin. Kayak ayah pun nggak langsung terima kan. Balik lagi semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, nggak ada yang salah gitu. Tapi pendekatan kami pun kayak seandainya Dani nih mau perform, telepon, aku mau tayang nih jam segini, ntar aku bakal pelan-pelan bridgingnya kayak, ya ini anak ini baik loh, ternyata dia memotivasi banyak orang, kayak pelan-pelan ngasih taunya. Dan saat ayah sudah setuju karena basically-nya dia juga difabel kan meninggal. Setelah itu kan pasti keluarga besarku juga bertanya dong, terus kan aku anak tunggal, ayahku udah meninggal, ibuku udah meninggal, kayak gitu sendirian. Kayak ada satu keluargaku yang nangis-nangis, kamu nanti bahagianya kapan? Dulu ngurus ibuku kan sakit jantung, ayahku difabel tuh stroke, aku tunggal. Kamu ngurus juga? Iya, ngurus semua. Terus kamu ngurus suamimu lagi, terus kamu kapan bahagianya? Iya gitu. Itu pun kami, cuman wajar lah. Kesannya kayak nggak ngurus, kalau ngurus Dani kayak nggak bahagia gitu ya? Ya tapi kan orang mungkin belum tahu kan. Akhirnya kita pun sempat mau putus ya. Berkali-kali sempat mau putus karena sering koyo ya waktu itu ya. Terus akhirnya dia ngeyakinin. Mau putusnya kenapa? Mau putusnya kenapa Dan? Ya karena nggak yakin. Keluarga besar nggak yakin ya sama keluarga besarnya dia. Tapi keluarga besar dia juga kan, karena kan logikanya ternyata basicnya dari itu kan keluarganya mapan ada gitu.
kalau aku waktu kenal Dani kan kita sama-sama nggak tahu kayak backgroundnya masing-masing apa nih, karena saya di Jakarta, dia di Malang, kayak gitu. Dia ngeyakinin sayanya kayak kalau dia tuh nggak sempurna, tapi dia tuh pengen menyempurnakan hidup aku gitu. Jadi kalau kamu nikah sama Dani bakal bikin kita buktiin ke dunia kalau kita mampu kayak gitu. Dia calon imamku aja kuat ngebayar semua kehidupan dia kan dia jalani dengan sulit tapi dia kuat gitu. Kenapa aku ragu kayak gitu. Tapi yang hebat dari Dani adalah semenjak kemunculan lu dan itu banyak banget teman-teman difabel lain yang mikir bahwa stand up ini adalah jalan dia untuk mencari kedamaian sih. Dan itu kita bisa lihat di mana-mana gitu semenjak ada Dani. Alhamdulillahnya apa ya, di setiap komunitas stand up sekarang ada minimal ada difabelnya satu lah. Kayak cabangnya banyak. Jadi kayak target ya buat lu ya. Kayak persyaratannya pemerintah minimal 10% ada disabilitasnya. Kalau lo ngomong itu kayak target tau gak, kayak ini difabelnya mana nih, kuotanya belum ada nih, jadi kayak gitu ya. Nah, cuma pertanyaan awalnya adalah, kamu masih ada perasaan itu nggak ketika orang ngeledekin Dani, cacat lu, apa lu itu, apalagi teman-teman komik kan kalau bercanda suka ini kan. Sejauh ini sih kayaknya udah santai ya, malah enak kayak ini malah bikin konten nih kayak gitu, malah udah pikirannya malah jadi ide ya. Malah jadi ide kayak buat dia nulis atau tapi bahkan kalau yang kami not banget karena kita udah punya anak kan, dan itu yang bisa malah kita jadi ajarkan ke anak karena kerjaan kita kan emang kayak gitu. Semakin besar nanti dia tahu sosial media, kenal teman, sekarang udah anak playgroup, kami ngajarin ke anak sih. Kamu dari umur 2 tahun, 3 tahun tuh kamu anak suami apa ayahnya emang beda. Ayah kamu tuh cacat. Jadi kalau sampai ke depan ada yang ngatain, mau bilang iya, terus kenapa aku bilang. Jadi aku nanemin dia supaya kuat sampai biar dia bangga sama kondisi ayahnya. Dia umur berapa? Sekarang 4 tahun. Udah 4 tahun, berarti udah lancar banget ngomong, menerima informasi apa, berkomunikasi udah lancar ya? Dan alhamdulillah kata pertama anakku, biasanya kan kalau anak lain ayah bunda, papa mama, kalau anakku beda. Apa tuh? Ayah cacat. Saking dia udah berdamai. Saking bangganya. Iya. Tapi aneh juga ya. Dua kata pertama bukan ayah bunda. Sering dengar kita konten kan. Tapi ayah cacat. Ayah cacat ya. Dan dia ketawa dan santai. Ada kekhawatiran apa ya ketika kalian punya anak ini ya? Karena kalau buat gua ketika gua punya anak tuh kekhawatiran banyak banget kan, terutama soal tadi gitu. Gua bikin konten juga aneh-aneh gitu ya. Maksudnya ada bandingin air putih lah, apalah nggak jelas semua gitu kan. Ada perasaan bahwa ini kalau anak gua nonton konten-konten ini nanti, kira-kira reaksi dia kan kayak gimana? Atau teman-temannya lah gitu. Kadang-kadang kita khawatir kan cuma sama anaknya, sama teman-temannya. Kalian juga punya kekhawatiran itu nggak? Kalau ya katakanlah kalau anaknya memang tadi ya 2 kata pertama ayah cacat. Cacat. Tapi ada nggak kekhawatiran, wah nanti kalau dia udah umur 8 tahun, 9 tahun, dia ngelihat konten kalian tuh apa yang dipikirin gitu misalnya? Dulu sempet aku takut punya anak, Mas. Takut punya anak? Takut punya anak karena takut anakku nanti kondisinya sama kayak aku atau nanti dibully atau anakku malu punya bapak kayak aku. Tapi semenjak istri aku ngeyakinin aku dan seiring berjalan waktu pertemuan anakku, kelihatannya anakku bangga-bangga aja punya bapak yang cacat kayak aku gitu. Bisa dicontohkan ketika ke toko mainan aja milihnya Hot Wheels, bukan Hot Wheels mobil tapi kursi roda. Katanya mirip ayah. Katanya mirip ayah. Emang ada Hot Wheels kursi roda? Dan dia koleksi Banyak. Koleksi Hot Wheels. Oh lucu juga ya. Bapaknya koleksi kursi roda beneran. Anaknya koleksi Hot Wheels. Karena emang kami pun ngalamin percaya banget anugerah Tuhan tuh benar-benar berasa banget kan. Karena waktu kita nikah kan alhamdulillah kita di Mekah sambilan umroh kan. Jadi akad kami di Masjidil Haram. Jadi pas saat orang malam pertama tuh ibarat kata abis akad kan harusnya itu, tapi kan dia nangis-nangis. Tapi tuh aku ingat banget mau deket maghrib, itu ayo kita sholat depan Ka'bah. Biasanya tuh kalau dalam azan susah banget depan Ka'bah, itu bener-bener dapet. Dan mungkin aku satu Ka'bah orang paling norak nangis, aku tuh paling kenceng bener-bener. Nangis di depan Ka'bah? Iya, sambil sholat itu sama sampai selesai sampai berdoa karena doain supaya anaknya cowok sehat, bangga sama ayahnya, selalu pokoknya semua berbakti sama ayah segala macam. Pulang dari Mekah tuh berapa sebulan ya kalau nggak salah kita hamil. Alhamdulillah anaknya cowok sehat. Sampai sekarang pun kalau ada gempa
biasanya tuh di umur 2 tahun aja udah gempa, dia nggak mau keluar, dia lari dulu, harus ayah dulu yang keluar. Kalau mau masuk mobil, dia harus nuntun ayahnya sampai naik mobil, baru dia mau naik gitu. Iya, jadi dia bangga ya sama bapaknya. Karena dia juga tahu bapaknya ngelakuin ini buat keluarga juga kan. Karena kita tanamin dari kecil dan aku rasa pasti Allah bakal benar-benar kasih yang terbaik kalau kita berdoa dan usaha sih. Tapi kondisi kamu ini kan cerebral palsy ya? Itu emang ada turunan atau apa kan? Kok tadi kayak takut? Kalau sebenarnya kalau cerebral palsy itu nggak genetik sih mas, tapi lebih ke kondisi yang trauma, misalnya lahir prematur atau yang kayak aku kecelakaan. Dulu lo kecelakaan emang? Pernah mas, aku lahir udah prematur, jalan pertama itu masih bisa jalan tapi pincang biasa itu. Habis umur 5 tahun kecelakaan, mobil masuk jurang. Oh gitu, gue pikir lo ini dari lahir, bawaan lahir nggak ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Wow, combo gitu ya. Iya. Double degree lah cacatnya. Cacatnya level 2 ya? Nggak level Udah masuk ke jurang. Masuk ke jurang? Iya. Kok gue udah denger gue cerita ini? Jadi gimana? Lagi ngapain tuh? Jadi kerjaan ayah saya pindah-pindah kota karena tugas dari kantor. Waktu itu supirnya ngantuk. Jadi jalan lurus dia belok. Masuk jurang. Masuk jurang, lalu apa? Kepala kebentur? Kepala kebentur kaca. Mungkin waktu itu Tuhan berpikir ini anak cacatnya kok nanggung gitu. Oke, di spesialnya apa yang diomongin? Tadi kan soal keluarga, berarti soal istri juga mau diomongin. Istri, semua keresahanku tentang istri, anak. Masih ada keresahan soal istri? Sebenarnya banyak. Nggak bisa aku ungkapin aja. Masih ada ya berarti? Soalnya kalau aku ungkapin di depan dia, nanti nggak didorong aku. Jadi kalau suami sukses karena istri kan, dorongin istri. Kalau saya dorong setiap hari. Iya. Karena di balik laki-laki yang sukses, di belakangnya ada istri yang mendorong. Ini dorong bener. Dorong. Jadi kalau Dani nggak kemana-mana berarti istrinya lagi ngambek, nggak mau dorong. Bener-bener kok Dani nggak datang ke job yang ini, yang nggak ada yang dorongin, lagi ngambek. Terus apa bedanya dan untuk stand up sekarang dibandingin dulu? Kalau dulu kan lo bikin spesial juga. Apa yang berubah dengan proses kreatifnya saat ini? Kalau sekarang lebih bebas aja. Kalau dulu kan kita hindari karena orang segen untuk ketawa. Kalau sekarang aku ngerasa orang udah mulai nerima dan joke. Ini lebih bebas, lebih luas. Lebih luas. Kayak terakhir dia tampil di ada apa yang somasi apa ya, kalau nggak salah somasi deh. Itu kan dark ya. Ternyata pas kita keluar, maksudnya kita tinggal di apartemen, pas turun bahkan tukang ojek, Grab atau mobil, maksudnya naik mobil pas kalau ketemu orang lah, ternyata orang tua tuh nonton dan mereka ketawa, kita kaget. Pak, sorry, itu agak dark loh. Bapak ketawa. Oh iya gitu. Ternyata bagi saya lucu mas. Ternyata udah bisa diterima. Kalau dulu anak muda, bahkan sampai yang tua-tua kalangan yang ini, ternyata mereka sudah bisa terima sih gitu. Bener sih, bener. Apa saya sebagai oknum supaya anak cacat bisa ditertawakan ya? Tapi kan beda kan, maksudnya kayak dulu itu ketika kita suci, bahkan ketika lu audisi aja itu obrolan di belakang kan juga kayak ini seaman apa ya gitu loh, maksudnya ya ini bakal diterima orang apa enggak, atau orang nanti malah ribut atau apa kan. Tapi ternyata kalau kita pikir ke sana malah jadi nggak adil buat Dani gitu. Karena kenapa kita melindungi sesuatu di mana orang yang punya materi aja nggak merasa perlu dilindungi. Dalam artian dia aja nyaman dan terbuka dengan materi itu, orang dia yang nulis, dia meranin. Kenapa kita jangan ya gini? Kenapa kita harus nahan atas nama dia? Sementara dia aja nggak masalah gitu. Tapi ya itu ya, maksudnya ada beberapa hal yang mungkin orang nggak ngerti ya soal orang-orang disabilitas juga. Itu yang mau lo coba hadirkan di special show lo ini ya. Lo mau bicara apa sih sebenarnya bahwa di special show lo ini? Apa untuk menerima keadaan lo kah atau? Untuk orang lebih paham sama anak-anak cacat aja. Lebih ke ini lo, anak cacat jangan dianggap cacat seutuhnya. Kita juga punya kemampuan yang seperti orang normal, tapi
dengan cara yang berbeda aja. Oke, kalau mau lihat kira-kira Dani mau ngomongin apa di special show-nya itu tanggal 24 September. Tiketnya udah bisa dibeli di majelislucuindonesia.com. Itu masih tersedia di situ. Venue-nya sendiri di Salehara, dekat rumah gue tuh di Kemang sini kan. Tempatnya keren banget. Bisa beli sekarang. Itu ada berapa itu tuh? Kalau nggak salah namanya juga aneh-aneh tuh lo bikin tuh. Ada Cecet Newbie sama Cecet Pro. Kelas tiketnya ada 2. Cacat newbie itu gimana? Duduknya di mana? Cecet Newbie itu biasanya kalau saya yang nyebut ya orang-orang yang baru cacat, belum mengalami cacat yang sebelumnya. Nggak, tapi duduknya di mana duduknya? Lebih belakang daripada Cecet Pro. Masa yang Cecet Pro itu dia Udah senior. Senior. Cacat senior. Oke, jadi itu tiketnya ada 2 kelas, Cacat newbie sama Cacat Pro. Nanti openingnya dari mana openernya? Openernya ada Blind Jack Blind Man Jack, sama Tunanetra. Mas Muslim sama The Wayman-nya. Ya pokoknya itulah teman-temannya Dani juga lah di situ. Teman-teman Bisa ditonton spesial. ya. Ini terakhir nih ya, gue ngelihat lo endorse sepatu. Bener nggak? Ini termasuk ini sepatu yang di endorse, keren banget sepatu lo. Iya. Jadi sering di endorse atau dikirimin atau gimana tuh? dikirimin sepatu-sepatu Sama karena kemarin ada brand bareng sama Dani ya? ya Oh ada yang bareng Dani juga. Ini kalau nggak salah sama Promah kan? Iya nih sama Ini Proma. lucu banget sih. yang sama aku ada dan 100% hasilnya untuk disumbangkan ke YPAC Yayasan di Pembina Surakarta. Anak Cacat Surakarta. Oke, jadi kalau ada yang mau endorse lo boleh dong? Boleh. Dan ini lumayan endorse-nya banyak kan, ada motor, ada ini emang yang Motor, yang Anda mau endorse apa mau gimana nih? Masa di endorse motor? Iya, motor roda 3 tapi custom. Kan? Oke. Dan walaupun- Khusus buat Dani. Oh iya. Enggak, walaupun cacat juga pengen Staycation touring. ya. Touring. Pengen sunmori. Iya, iya. Dia lagi gencar pengen kalau dapat endorse mobil yang tanpa itu ya, yang bisa kemana-mana tanpa dia nyetir gitu loh. Oh, yang mana tuh? Yang autonomous itu ya? Bisa Iya. jalan sendiri ya? Tapi Dani bisa nyetir sebenarnya? Nggak bisa ya tapi ya? Nggak bisa, tapi kalau belajar mungkin Bisa. nabrak. Ya, nggak bisa dong berarti. Oke, makasih udah nonton ya. Jangan lupa beli show-nya Dani di tanggal 24 September. Semua infonya nanti cek aja di majelislucuindonesia.com. Makasih semua. Dadah. Ya, makasih.